Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus dapat menjumpai Anda kembali dalam program Sapa Redaksi On Location. Nah, kesempatan kali ini saya berada di salah satu kabupaten di Bali, tepatnya Kabupaten Bangli. Kabupaten kecil, posisi ada di tengah-tengah Pulau Bali. Nah, kita ingin menjumpai Bapak Bupati Sangnyoman Sedana Arte karena kita ingin melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Bupati bersama dengan jajarannya untuk percepatan pembangunan selama kurang lebih 1 tahun kepemimpinan beliau. Nah, kita ingin mengetahui apa saja pencapaian-pencapaian sudah dilakukan dan dampaknya seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya Sapa Redaksi On Location berkesempatan menjumpai beliau. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Kita menjumpai Bapak Bupati Bangli, Sangnyoman Sedana Arte. Matur susma Pak Bupati atas waktunya di tengah-tengah kesibukan. Ini luar biasa sibuknya ini Pak Bupati ya. Ya, kebetulan lagi ulang tahun kota kita. Oh gitu ya? Ya. Oh kemarin ya, selamat ulang tahun. Yang ke-818, puncaknya tanggal 10 Mei. 10 Mei Ya, kemarin. ya, cuman perayaannya memang kita bikin dari pertengahan April sampai 1 Juni saya tutup. Oh, masih berlangsung. Nah, jadi 1 Juni kita tutup, kita buka dengan bulan Bung Karno. Bulan Bung Karno. Jadi nyambung nanti. Rame banget kemarin. Terus rame Astungkara ya. Di sini juga salah satu tempat. Ini stage utamanya di sini. Jadi berbagai kegiatan kita lakukan di sini. Nah, ini di alun-alun Kota Bangli. Bangli. Ya. Nah, ini yang fenomenal kemarin itu. Ya. Nah, Pak Bupati, kita mau tahu. Kan kita melihat Bangli sudah mulai bergerak. Bangli mempunyai tekad gitu ya. Kita lihat. Nah, sekarang ini kan mau dibawa kemana kerangka dari Pak Bupati ya? Dibawa ke Bangli ya. Milenial masuk, era digital masuk Pak Bupati. Betul. Tambah lagi ini kita boleh dikatakan masuk ke suasana yang baru karena hampir 2 tahun kita merenung untuk akhirnya harus apa ya. Nah, ini bagaimana Pak Bupati kalau kita mau lihat Bangli mau seperti apa sih Pak? Mungkin terima kasih dari Bang dan juga seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun berada dan semeton Bangli. Senang sekali saya bisa ngobrol dengan suasana yang santai seperti ini. Yang pertama mungkin saya sampaikan bahwa Kabupaten Bangli ini adalah satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki laut. Jadi posisi kita ada di tengah-tengah Pulau Bali. Dan saya selalu sampaikan bahwa Kabupaten Bangli ini sebagai sarining Padma Buana Bali. Jadi karena dia di tengah-tengah maka dia menjadi sarinya Padma Buana Bali. Dan kita juga yakini bahwa Kabupaten Bangli ini adalah juga pusat peradaban Bali. Yang ini bisa kita buktikan dengan Gunung Batur, kalau kita yakini juga adalah simbol dari Puruse. Sementara Danau Batur adalah simbol dari Pedana. Dan ini bisa dibuktikan sebagai pusat peradaban dengan banyaknya fosil-fosil dan peninggalan-peninggalan kerajaan Bali kuno di seputaran Kabupaten Bangli ini. Dan khususnya di Kintamani. Nah, dan salah satu lontar tertua yang ada di Bali mungkin saat ini adalah yang kita miliki di Kabupaten Bangli yang khususnya di Sukawana itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian karena konsep ini adalah pusat peradaban, maka pembangunan Kabupaten Bangli harus tetap memperhatikan 3 hal, yaitu kesucian, keagungan, dan keharmonisan yang kita sebut dengan Satyam Siwam Sundaram. Sehingga kehati-hatian dalam kita menentukan arah Bangli ini harus kita lakukan, termasuk di dalamnya bagaimana pembangunan Kabupaten Bangli ini khususnya di sektor pariwisata. Saya sudah tekankan adalah pariwisata yang berkelanjutan.
yaitu Sustainable Tourism Development. Yang isinya adalah nomor 1 adalah pariwisata yang ramah dengan lingkungan. Wajib tuh ya. Wajib, yang tidak boleh merusak bentang alam. Yang kedua adalah pariwisata yang tetap mengakomodir kearifan lokal, adat istiadat, seni budaya yang ada di Kabupaten Bangli. Dan yang ketiga, harapan saya adalah pembangunan pariwisata ini akan bisa memberikan multiplier effect kepada masyarakat Bangli dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, sehingga dengan konsep seperti itu saya harapkan pariwisata di Bangli ini tidak akan sama dengan pariwisata di kabupaten daerah lain, khususnya di Bali Selatan. Jadi kita akan lebih kepada ekowisata, green tourism, wisata spiritual yang begitu-begitu dalam mendukung Bangli sebagai pusat. Yang kita tagline-kan juga ke Dinas Pariwisata kita sudah Origin of Bali. The origin of Bali. Kalau mau nyari Bali ini originalnya tuh ada di Bangli. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah Pulau Dewata. Baik, jadi mengajak pengembangan ke pariwisata lebih sektor Pak. Salah satunya pariwisata karena memang potensi Kabupaten Bangli ini di sektor pariwisata sangat luar biasa. Kita juga sumber air. Kita punya mata air aktif lebih dari 400 mata air. Nah, kita punya puluhan air terjun yang sangat menawan. Kita punya gunung yang juga tidak ada di tempat lain. Kita punya pegunungan dingin. Jadi kalau ada orang yang fashionnya ke pantai menikmati panas, tapi kan juga tidak semua wisatawan suka pantai. Pasti juga dengan dingin juga ada dataran tinggi sedikit ya. Jadi mudah-mudahan ini konsep-konsep ini kita sudah tuangkan dalam RPJMD, dan saya juga mulai hari pertama menjabat saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan melalui rapat paripurna DPRD bahwa saatnya sekarang ini kita Bangli tidak boleh berpikir bahwa Bangli ini miskin. Bangli ini punya segalanya. Kita punya sumber daya manusia yang handal, kita punya sumber daya alam, kita juga punya adat istiadat yang sangat-sangat banyak dan unik. Kalau kita ngomongin baris misalnya, mungkin Bangli yang paling banyak punya baris. Kita ngomongin Gong Gede misalnya, di Bangli pusatnya Gong Gede. Jadi ada banyak sekali keunggulan-keunggulan kita yang harus kita eksplor dalam rangka memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk pembangunan di Kabupaten Bangli. Nah, ini kalau kita bicara tentang pariwisata, berarti kan kita boleh dikatakan ibaratnya kita nih membuka diri ya Pak Bupati. Betul. Kita sebagai rumah dibuka supaya orang datang. Betul. Nah, terus bagaimana kita membuat supaya kita menjadi tuan rumah yang baik? Betul. Ini kadang-kala kan ada beberapa pandangan dari masyarakat bahwa belum siap nih kawan-kawan Kintamani, belum siap kawan-kawan Batur gitu ya dengan yang kemarin-kemarin Pak. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini Pak Bupati? Yang pertama mungkin karena kita punya potensi yang luar biasa dan kita juga ingin beberapa kawan-kawan yang serius mau membangun usahanya di Kabupaten Bangli ini nyaman, maka kita lakukan yang pertama adalah revisi RT RW, revisi tentang tata ruang. Karena bagaimanapun tata ruang ini adalah rumah besarnya kita untuk melakukan segala model pembangunan di Kabupaten Bangli. Dan Astungkare saat ini sudah tinggal menunggu kejelasan dan persetujuan dari Kementerian ATR. Nah, dengan demikian maka potensi yang ada di Kabupaten Bangli, zona yang boleh dibangun dan dibangun apa, ini sudah jelas. Nah, sehingga kami bisa melakukan mulai promosi dan juga mulai mengundang beberapa investor yang serius, sekali lagi, karena saya juga sangat selektif, saya ingin benar-benar investor serius lah yang akan datang dan menggarap beberapa potensi yang bisa kita optimalisasikan di Kabupaten Bangli. Tetapi sekali lagi konsepnya adalah tidak sama dengan di Bali Selatan. Jadi konsep pembangunannya sudah seperti saya sampaikan tadi. Green tourism, tourism sustainable development gitulah. Bisa berkelanjutan. Berkelanjutan dan tidak merubah bentang alam yang signifikan. Jadi tidak akan banyak beton sebenarnya. Lebih banyak ke nature, ke alam dan ke ekowisata. Kalau dengan ketertutupan Pak, kan ada sedikit beranggapan masyarakat Bangli ini masih sedikit tertutup enggan dengan orang luar atau tamu. Sementara kita
balik lagi dari pertanyaan saya. Kita kalau sudah mau membuka pintu rumah, tamu sudah datang, berarti kita harus menjadi tuan rumah yang Betul. ramah, memberikan servis yang terbaik. Betul. Gitu. Itu sudah beberapa hal kita lakukan terkait dengan bagaimana kita, kalau ngomongin pariwisata tentu Ya, wisatawan lah yang akan mengatakan dia nyaman di Bangli. Bukan diri kita yang mengatakan nyaman di Bangli ini. Nah, inilah pola-pola seperti ini. Kemarin saya buka pariwisata di Kintamani, saya mulai dengan pelatihan hospitality. Saya datangkan salah satu John Robert Power untuk memberikan pelatihan kepada 60 petugas pungut retribusi. Jadi mereka juga supaya harus dilatih bagaimana sopan santunnya, bagaimana menghadapi wisatawan, supaya wisatawan itu memang merasa nyaman, sekali lagi, dan merasa aman di Kabupaten Bangli. Jadi hampir 3 hari dilakukan hal seperti itu, dan Astungkara mulai terasa bagaimana wisatawan selalu bertumbuh dan berkembang. Khususnya selama Covid, saya sampaikan lagi, mungkin di seluruh Bali tidak ada destinasi yang bertumbuh. Kintamani bertumbuh puluhan coffee shop selama Covid. justru tumbuh. Justru tumbuh. Nah, ini menunjukkan kita harus siap secara SDM, secara apalagi ngomongin pariwisata, ya sabta pesona pariwisata harus sudah mulai dipahami, bukan hanya dikatakan, tapi memang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi sentuhan kepada para customer, Betul. sentuhan kepada wisatawan ini sudah jauh lebih ramah ya, Pak. Sudah Kita ada udah latih peningkatan. teman-teman, dan ini diharapkan juga inilah orang masuk ya, ini citra Bangli. Citra Kalau dari Bangli. pintu depan kan, Ya, wah ya. ini orangnya sudah ramah. Benar. Saya diberitahu sedemikian rupa, akhirnya orang akan nyaman dan nyaman. Betul. Aduh, luar biasa. Pak Bupati, nanti kita lanjut, kayak kita geser sana. Ya. Kita juga ingin tahu kemudian pengembangan yang lain Ya, selain di ya. Bangli. Kita mau bawa kemana lagi? Ya. Gitu, Pak? Coba Nanti Bupati ya. kita- ya. Yuk kita lanjut.